Selamat malam Pak Pur. Selamat malam Mas. Oke. Hari ini temanya apa ini Pak Pur? Ya biasa. Syuting ya? Saya belakangan ini dibilang banyak di komentar. Banyak mulut, wah, banyak ngomong. Sekarang gini ya, saya bingung ya. Subscriber saya atau orang-orang yang setia menonton channel saya itu kan tidak semuanya alias bukan satu orang, banyak orang. Betul. Misal ada 10 orang, 10 orang itu punya mulut sendiri-sendiri, punya otak sendiri-sendiri. Terus kalau saya harus berpihak kepada salah satunya, nanti yang 9 marah-marah. Ya. Nah, kalau saya berpihak pada tiga-tiganya, nanti yang 7 marah-marah. Begitu juga kalau saya berpihak kepada 5-5-nya, nanti yang 5 lagi marah-marah. Kalau saya bicara di sini terkesan teori banyak mulut, terus saya harus gimana? Saya setiap bikin konten saya harus selalu nyeting motor, apa selalu bikin motor yang hedon gitu ya? Iya nggak seperti itu. Oke? Ya ada kalanya saya ngomong seperti yang kemarin saya bilang. Sekarang saya lagi sering bahas secara teoritis, saya bicara di dalam bengkel. Terus dibilang banyak mulut, mana buktinya? Kalau besok 2021 saya nggak pernah bicara di sini, saya selalu ngeliput di luar bengkel yang isinya saya tidak pernah bicara dan hanya nge-review orang pada balapan atau hanya mempertontonkan motor-motor saya yang sedang dites atau sedang balapan. Kalian kangen saya yang suka cerita begini, ngobrol santai itu kan. Saya harus ngikutin yang mana. Oke? Jadi inilah Deko Racing, inilah kita, inilah semua anak-anaknya syuting. Ya seperti itu karakternya. Mungkin sedikit banyak udah sering kalian lihat. Ada juga yang muka-muka baru yang barusan kalian lihat. Ya seperti inilah kita. Apa adanya kita seperti ini. Ya kan? Love it or leave it. Ya, cintai atau tinggalkan. Kalau kamu nggak cinta, tinggalkan aja. Nggak usah ditonton, matiin sekarang videonya, banting HP-nya juga boleh. Oke guys, saya mau bahas di sini. Nih, ini ada satu mesin 130 cc tune up, drag race. Oke, kelasnya ada, kelas 130 tune up ada kelasnya. Bukan kelas bracket, memang ada kelasnya sendiri. Dan apa yang akan saya bahas di sini adalah mesin ini punya orang. Mesin ini dipasrahkan kepada sebuah bengkel, dan bengkel tersebut membuat berdasarkan di video saya sebelumnya kalian nonton tentang head itu di seri satunya. Iya. Bisa buat karena tiru-tiru, bisa buat karena ikut-ikutan. Ngerti piston harus segini ukurannya, regulasinya ngerti. Terus klepnya harus begini, karbu begini gitu. Ngerti regulasinya, tapi alasan kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Itu kan regulasi. Ya enggak, maksudnya kenapa kok pistonnya bentuknya begini? Kenapa ruang bakarnya begini? Kenapa enggak sama? Oke lah, piston memang ukurannya sama 5525 mungkin. Tapi kenapa ruang bakarnya berbeda? Dia tidak tahu jawabannya. Ya aku jujur aja ikut-ikut Pak. Nah, datang ke sini itu satu ingin belajar bukan jadi pinter ya, belajar jadi pusing. Tetapi dijamin pusingnya karena memikirkan sesuatu, bukan karena bingung. Tapi pusing karena dapat ilmu baru lah biasa. Kalau kalian sering nonton film kungfu, kalau dapat ilmu tenaga dalam baru kan terus gigil, panas, meriang gitu. Tapi ilmunya bertambah, besoknya langsung ganteng gitu loh. Ya beda sama pusing kalian tuh asu motor pula banter-banter ke priwe ya itu pusing beneran itu guys. Sudah tidak ada jalan gitu loh. Kalau besok dia mungkin di sini pusing gara-gara jalannya banyak. Mau pilih yang mana ya? Gitu. Intinya kira-kira seperti itu. Oke, kita bahas di sini. Mas Bagol, ada calik di dia, yo. Nah, kita bahas mau dari mana dulu? Mas Juli, ada masukan saya harus bahas dari mana?
Sebut aja, kamu kepengen saya bahas dari mana? Oke. Halo. Saya mau kasih list ya. Nanti ya, oke. Mulai dari head. Turun ke belakang lagi block. Turun lagi ke piston. Turun lagi ke crook as. Turun lagi ke rasio. Terakhir ke final gear. Oke, pengapian besok aja. Oke, itu tadi listnya dari Bang Bewok-Bewok Lambi Abang Rata Cewok. Kita akan bahas dari pertama bagian head. Sini kalian lihat headnya. Nih, nah ya, bentuk kubahnya seperti ini. Boleh atau tidak? Jawab. Boleh. Bagus atau tidak? Belum tentu. Terus boleh ya intinya ya. Boleh. Model begini ya boleh. Boleh. Model betap gitu ya boleh. Boleh. Gitu kan. Bagus atau tidak ya nggak tahu. Nggak tahu. Gitu loh. Yang penting boleh. Nggak tahu di sini bukan rahasia guys. Maksudnya apa? Tidak menjamin yang betap menang dan tidak menjamin yang begini kalah. Betul. Oke. Walaupun kalian tahu betap berarti kompresinya tinggi sekali, seolah-olah seperti itu. Padahal kan tetap mau kompresi tinggi, volumenya sedikit. Tapi kalau noken asnya setelannya gembes, clap in menutup terlalu lama ya kompresinya hilang dinamisnya. Percuma ya. Kompresi itu bukan cuma diukur statis, tapi kan dinamis. Saya sudah pernah lihat, sudah pernah bahas. Yang kedua, dasar apa pemilihan sebuah Templar blade di head ini? Sekedar ngecek ambilin head yang lain Jul. Ora head Jupiter sing ana klepek. Ngene kepe. Ondol-ondol. Oke, pertama kita akan bahas dari head. Dari mana kalian tahu settingan kalian itu istimewa? Saya pokoknya nyontek om itu yang udah kan kayak gitu. Bikinnya yang juara 1 kemarin bikinnya kayak gitu ya saya sebisa mungkin ikut-ikut. Ikutan. Loh, jangan ikut-ikut, belum tentu kamu ikut-ikut terus hasilnya sama dengan dia gitu loh. Betul. Alah, ora gelem mlebu Jol, liyane Jol. Nah, ini aja lah. Oke, kalian perhatikan sini guys. Sebentar, Pak. Nah, ini didetailin. Nah, tuh, kena bau templat ya. Hilang ya bautnya ya. Coba sini. Kita akan cek dulu ya. Jadi intinya satu, boleh nggak headnya begini? Boleh. Boleh nggak betap? Boleh. Ya, boleh nggak standar? Boleh. Terus yang seperti apa om? Yang bagus om? Ya terserah kamu. Oke, kita akan cek. Pertama kali sebelum kalian main balapan itu pastikan dulu ini. Apa itu? Otomatis ya. Head 4 tap, pada saat cc-nya berubah, piston pasti berubah. Diameternya berubah. Karena diameter piston berubah, pasti diameter klep berubah. Namanya diameter klep berubah, prosesnya itu tukang bubut yang bikin. Oke. Digeser, dilas situnya ya, dalamnya situ dilas, digeser, post klepnya akan menggeser seperti pada head saya. Siap-siapnya ya lah. Seperti pada head saya yang klepnya lebar 35 seperti ini kan tidak mungkin. Klep 35 seperti itu masuk di head yang kecil sehingga posisinya pasti sudutnya akan berubah menjadi seperti itu. Semakin standar semakin gini sudutnya, semakin klepnya besar dia akan semakin begitu. Sehingga klepnya besar-besar bisa masuk. Pertama kali kalian lihat di sini. Ini di center gimana caranya? Templarnya harus ketemu lurus. Pada saat ini klep orang lebu sih lah. Masuk. Dilihat batang apa ke jenengannya? Batang klep lurus tidak dengan pelatuknya. Lurus enggak itu? Ora mereng.
agak sedikit menceng ke sana. Tetapi ini saya bilang lurus karena tidak mungkin guys. Coba Pak. Kalau buatannya bukan pabrikan itu sangat lurus itu susah. Oke, iya. Oke. Pastikan ininya harus ketemunya lurus. Kita lihat yang X. Maksud orang si kue so? Maksud. Di mana baunya ya, Gon? Satunya. Jadi begini. Ini dipasang, ini lurus, plak gitu. Kanan kiri tidak kelihatan, so? Kelihatan. Tidak geser ke sana. Tidak juga geser ke sana. Atau tidak juga ke sana. Atau ke sana. Ya. Begitu klep pasang, plak ini harus lurus, plak. Pasti headmu lebih awet daripada yang ngaburan kayak gini. Kalau jelas mukul kenanya pinggir, pasti klep pada sember pinggirnya dan jeber bahasa Indonesianya apa sih? Ya, ya gitulah ya guys. Bibir lah. Bibir ya bibir. Ini susah keluar. Di post klepnya pasti harus diratakan dulu sini, baru bisa keluar. Berarti kan mukulnya pinggir. Nah, mukul pinggir dilakukan terus menerus seperti itu. Post klep kan di sini ada gaya dia untuk ke sana. Iya. Atau ke sana. Lama-lama post klepnya pasti goyang. Cepet goyang. Oke. Jika klep mendapat sedikit saja benturan dari piston, tik, gitu ya. Post klepnya rasanya gitu loh. Makanya post klepnya sering pecah. Nah, kita cek yang X-nya. Apakah X-nya lurus? Kita akan cek di sini. Nanti biar Bagol nyengir-nyengir sendiri dan dia tahu kesalahannya selama ini bikin motor. Ya bukan kesalahan ya, namanya nggak tahu ya, mesti kan isinya salah. Ini lagi dilurusin ya Pak. Siapa nek? Ya Klepnya lurus kok. Bagulnya Mas, bagulnya. Oh bagulnya dilurusin. Iya. Diurut. Tuh, ini yang saya tadi bilang. Hah? Oke. Kanan kirinya lurus. Ya. Tapi dia tuh, mukulnya kena ujung, dia geser keluar sedikit. Coba Pak. Nya dicekel dewek lah. Bandingin sama yang ini. Sekarang tanya Bagol. Tolong. Sing retak klep X apa klep in? Klep. Betul, bentar. Tak fokus dulu ini susah. Klep in. Bener, ki klep in apa klep X? Kising. Oh, sulah. Jangan. Oh iya Pak, ini enggak pas tengah ini. Cenderung ke depan ya. Ke depan maksudnya ke sini, ke bibir sini yang aku tunjuk nih ya. Walaupun sedikit sekali itu. Sedikit. Tapi kalau kayak gitu dilakukan terus menerus, pasti klepnya sember. Oke. Udah. Wis, Oke. Wis nek udah tinggal. Oke. Sing Nih, yang pecah yang in Pak, yang pecah. yang in ya. Yang ini yang Itu kan klepnya aja yang apa? Tugel bahasa Indonesia ini apa? Patah. klepnya patah. Iya, Ini yang X berarti. iya yang X. Terus bos klepnya pecahnya yang pecah in. yang in. Klep innya mana? Klep innya Buang. udah kayaknya Pak. Loh, ini klep X. Kok bisa patah di sini ya? Ini kata Bagol udah retak duluan. Kenapa ini retak? Hah? Nggak tahu Pak. Nah, mungkin macam-macam. Mungkin material klepnya kurang bagus, mungkin per klepnya terlalu keras, mungkin macam-macam. Atau mungkin setting klepnya sudah jeru banget begitu guys. Jadi pas dia masuk bukannya lurus plek tapi dia nata dulu loh, tek gitu loh. Ngerti nggak? Sebelumnya retak, sebelumnya patah. Jadi seperti itu. Ini bahasan sama Bagol aja ini kenapa klepnya patah. Cuman bagi kalian pastikan dulu itu tadi itunya lurus. Oke. Dan ini saya bilang maksudnya begini. Kerjaan head yang bagus, yang presisi adalah yang lurus seperti tadi. Ya.
jangan tergiur harga murah. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang murah, ada yang presisi. Maksudnya murah juga ada yang presisi gitu. Terus tahunya dari mana? Saya tidak tahu. Kalian harus riset. Riset bagaimana maksudnya? Ya ada tukang bubut itu bikin gitu ya. Ya kalian tetap harus coba. Jangan cuma dengerin orang. Oh di sana nggak bagus, terus kalian nggak ke situ. Kalau kalian ingin tahu sesuatu, sudah pasti kalian pasti harus berkorban. Modal. Cobain. Nggak, pertama datang sharing-sharing, ngobrol dulu bagaimana orangnya. Datang ke situ kebetulan lagi ada yang merubah klep, kalian lihat hasilnya bagus atau tidak gitu loh. Jadi pada saat kalian bikin ke sana kalian sudah punya gambaran tukang bubutnya bagus atau tidak. Oke. Karena kadang-kadang juga dia bagus tapi pas lagi kamu yang bikin, pas lagi apesnya jelek. Akhirnya kamu menyimpulkan bahwa dia jelek. Padahal semua orang bilang bagus gitu. Apes pas lagi ngerjain punyamu karena mungkin ya tukang bubut biasanya apes karena yang datang juga apes. Sial, gitu ya, sialan gue. Mempengaruhi ya, Pak. Iya mempengaruhi. Kamunya tidak mengenakan orang ya tukang bubutnya dilalai pas lagi orang kepenak modar gue. Betul. Terus itu satu itu. Yang kedua, di sini templar tadi ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau head ini saya sudah settingkan dengan klep ini dari awal dari tukang bubut bikin. Terus headnya itu disetting menggunakan Templar blade. Oke. Begitu templarnya sudah rusak, iya. Kalian ganti templarnya dengan blade juga, cuma mungkin beda merek. Yang ini nyetingnya pakai orisinil waktu bikin. Begitu ini trouble, kamu beli blade yang KW. Saya jamin nggak akan lurus. Tahu gol? Belum. Oke. Seperti halnya untuk rubahan sini, rubahan dengan menggunakan Templar blade. Maka di sebelah sini bedanya dengan head standar. Sini. Bedanya dengan head standar dilihatin dalam sini nih. Siap. Jurnal Bengki. Di bawah. Lihat bagian sini nih, coakan sini, dalam sini. Oke, iya. Ya, dia dicoak nih. Oh iya. Berarti templar ini bergeser ke sana. Terus di sini kalau yang templarnya bukan blade, dia masih lurus. Tuh, tidak dicoak ini nih. Tidak digeser ke sana loh. Oke, iya, kelihatan. Ya. Begitu juga yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini kan standar. Ya. Tidak dicoak. Ini juga standar tidak dicoak. Ya. Tapi karena blade itu tipis templarnya ini tipis, sehingga dia geser ke sana dan diberikan bos. Pasti itu. Oke. Cuman ini kan robahan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak templar yang pakai apa namanya RRA, PNP Jupiter, PNP Mio gitu, tinggal pasang gitu loh. Plug and plug. Jadi kalau sekali kamu pakai Templar blade orisinil, ya ke depan kamu pakai blade orisinil, jangan diganti-ganti. Kalau dari awal kamu settingannya begini, pakai roller RRA yang PNP Jupiter, ya ke depan PNP Jupiter. Misal dari awal Kawahara ke sana Kawahara, jangan diganti BRT. Kalau dari awal BRT bikinnya ya ke sana BRT. Itu tips dan triknya. Ya. Oke. Yang kedua, setelah ini Templar dipasang, sudah ada Templarnya. Kalian perhatikan di sini rumah dari noken as, rumah dari lahar noken di situ. Dan di ujung sana di dalam. Iya. Oke. Jangan disepelekan. Kalau ini sudah goyang, semuanya kan goyang. Kamu akan bicara durasi, bicara macam-macam di sini ya. Percuma. Karena apa? Dudukan laharnya goyang. Ya ininya goyang. Ya seharusnya belum buka karena goyang jadi udah buka. Maksud orang maksud. Ini harusnya ini setelannya 0,05. Ya. Karena laharnya goyang kan dia bisa begitu. Iya, berubah. Ngerti? Jadi jangan sepelin ini, jangan kalian cuma mikir durasi, ngapa sih durasi? Pastikan dulu kondisinya sehat.
baru mainan. Ya, masuk sana, masih bagus dia, masih kenceng. Nah, ini belum goyang kanan kirinya, sana sininya belum goyang, masih bagus. Nah ini menurut saya ya udah agak jelek karena apa nih? Udah begitu. Barang bisa ditarik berarti ada spelling. Betul. Nih spelling nih. Oh. Iya. Tetap ada sedikit. Mempengaruhi kepada berisik enggak? Ya jelas, kalau di motor standar knalpot standar ya pasti kedengeran itu suara headnya berisik banget. Oke. Terus apa lagi? Bagian head. Kamu terakhir pakai karbu berapa? Standar. Sosotnya 130 standar Pak. Karbu standar ya. Apa drainage standar? Karbu standar 5. Oke, karbunya apa Pak? Speknya 130 tune up apa 130 standar? Dibilang tune up ya bisa, karena mungkin wis diganti rasio. Nah, terus dibilang standar ya bisa, karbu standar. Kayak gitu Pak. Kenapa kamu pakai karbu standar? Karena mungkin ini kan mau di kelas 130 standar Pak. Tadinya. Lalu biar kata si dulunya, mekanik dulunya itu biar bisa di kelas tune up itu dibikin rasio yang bukan standar, terus tinggal ganti karbu aja gitu katanya. Oh gitu. Oke. Sih katanya itu. Ya oke. Jadi bagol itu tangan kedua. Yang pertama bikin bukan bagol cuma suruh ngurumati lah. Intinya itu, jadi yang bikin dari awal nol bukan bagol, tapi bagol sendiri datang mesin seperti itu. Hasilnya lu bingung apa alasannya, kenapa begini ya. Manut baik lah, wong katanya ini oke gitu ya, aku manut gitu. Terus kalau saya sih lihat sudah ngerti ini motornya nggak bisa jumping. Terus kita bahas berikutnya. Head sudah beres bos, apalagi bos? Turun ke bawah. Blok ya, Blok. Oke, piston. Sini kamu lihat. Piston yang dipakai. Nah, ini dia. Piston semua sama. Beda merek, beda bahan, beda harga. Ini blok pistonnya. Ya. Ini blok pistonnya. Oke, berarti blok piston standar ya, SI ya. Kalau itu saya kurang tahu. Oh, riding, wis ganti ya. Karena ini terlalu tipis guys. Tipis sekali. Kalau Pak Power bikin ini minimal 3 mili kanan kiri. Kenapa Pak? Yo biar dingin. Oh iya. Duh, jangan marah soalnya orang nyambung banget ya guys. Ini piston yang dipilih, ini piston yang dipakai. Sekarang tanya kepada dirimu semua, dirimu sendiri. Alasan kalian membeli sebuah piston, memilih sebuah piston, itu alasan apa? Alasan apa? Murah? Kalian cari yang murah? Iya, pasti cari yang murah Pak. Jangan buat balapan. Kalau untuk nyeting iya boleh. Kalau untuk pas lagi balap event kalian kan tidak mau kalau settingannya tiba-tiba hancur gara-gara pistonnya nggak kuat. Jadi intinya pada saat kalian bikin motor pertama kali, ingatlah selalu barang yang kalian pilih, barang yang kalian beli. Suatu saat mesinnya jebol, ingatlah dulu waktu kamu pertama kali bikin apa yang menjadi dasar pemilihan barang-barangnya. Kalau kamu dulu cari murah, sekarang jebol, kamu marah-marah. Kamu lupa berarti. Ini sering terjadi seperti itu Pak. Ya. Jadi bukannya saya nyuruh harus beli yang mahal, tidak. Saya di sini nyuruh kalian itu biar sadar diri. Pada saat jebol jangan marah. Sudah wajar. Karena apa? Diri sendiri ya. Karena dirimu sendiri. Memang kamu yang ingin seperti itu dari awal. Tapi kenapa kalau di ujung nanti terjadi sesuatu, kamu marah-marah? Aneh.
Oke, pistonnya di sini pakai TDR, merek TDR. Saya sebut aja merek TDR. Ya, harga kalian yang tahu. Nah, harganya berapa saya kurang paham. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tidak pakai Daytona? Kenapa tidak pakai BRT? Kenapa tidak pakai Moto One? Kenapa tidak pakai apa? Pilihannya apa? Kenapa kok di TDR? Karena ini apa? Piston yang pas dengan kantong, mesti. Betul. Ya kan? Kalau disuruh milih bagus mana? Jelas, orang pasti akan milih Biseko. Orang pasti akan milih Forging Daytona. Tapi wong enggak pas mas, uangnya mampunya ini. Ya wis enggak apa-apa boleh. Oke. Terus kenapa ini buringnya tipis? Demi pistonnya masuk nih. Tapi mengorbankan keamanan, mengorbankan keawetan seperti ini, bisa nggak om? Bisa. Sebenarnya modifikasi itu kan bebas. Cuma yang saya sesalkan itu kalau sudah dimodif terus ujung-ujungnya terjadi sesuatu, kalian ngeluh. Itu yang saya tidak ingin. Ini Pak, mungkin karena crankcase-nya masih standar, nggak mau di. Mungkin. Ini cuma tuneran doang ini Pak. Ini masih standar. Mungkin dia ingin mempertahankan crankcase. Ya, crankcase-nya biar gimana caranya biar kelihatan standar, padahal andai kata dibesarin juga nggak kelihatan. Lagi pula untuk mainin 130 cc nggak akan sobek seperti crankcase-mu yang 200 cc sobek. Ambil kulirnya digoresin rajin guys. Oke, ini akan jadi pembahasan panjang, mungkin nanti akan saya jadikan 2 part ya, karena ini panjang sekali yang saya bahas. Intinya saya tidak ngasih tahu mau bagaimana, harusnya seperti apa, intinya logikanya harus seperti itu. Oke, nih kalau kalian main buringnya terlalu lebar, pasti konsekuensinya ini pada sobek, sehingga ditambahin daging di sini. Bentuknya akan berbeda dengan yang bawahnya, bawah standarnya. Oh iya tuh kelihatan ya. Jauh ya. Iya kelihatan. Kalau ini nggak dilas, sobek ya pakai ini sobek. Dan yang dikhawatirkan takutnya ininya mingkup. Walaupun ini dudukannya gede gitu, tapi di sini antara ini dan ini kan terputus. Kurang kenceng, jadi ini dikasih tambahan. Oke. Terus ini buringnya. Ya, saya cuman pakai piston 65 tapi lebar diameter buring saya 72. Biasanya 65, dia paling-paling pakai 69 gitu. 70. Saya pakai 72 karena apa? Ini tebel banget. Aman terkendali. Dingin juga ya Pak. Biar dingin, tidak terlalu panas nih. Bayangkan barang tipis digesek-gesek terus kan merah. Iya. Apa iya kalau barang digesek merah? Coba tanya, Jul. Ya. Terus apa efeknya kalau crankcase sudah dibobot dalam kayak gini? Nah, pada saat kalian nanti pakai blok standar lagi, ya nggak kelihatan. Iya ya, nggak kelihatan ya. Tuh, ya seperti itu. Oke. Tuh, dari luar ya nggak kelihatan. Betul. Oke. Jadi lebih baik mengorbankan ini, mengorbankan crankcase daripada kamu rusak gara-gara ini. Gara-gara tipis. Oke. Yang kedua bahan-bahan dari buringnya. Mas Bagol, kamu kan sering ngorter, sering bore up. Apa kamu pernah tanya sama tukang bobotnya bahan buringnya pakai apa? Yang dia pernah tanya pasti dia kan sebut merek. Garuda Mas, Bioli, apa Mekarsaya, apa-apa gitu kan. Pernah nggak kamu tanya berapa kekerasan materialnya, berapa HRC, Hartness Rockwell, ya beberapa kekerasannya ini. Kayak kamu nggak pernah tanya, sebulan pokoknya di manut lah ya. Yang penting bagus, Tapi begitu tukang bubut, mau yang bagus. Ya udah, kalau yang biasa 150, yang bagus 700, yang biasa aja lah. Jadinya milih yang bagus apa yang murah? Nah, yang murah sebenarnya murah tapi kepengen bagus gitu ya. Oke, murah kepengen bagus. Triknya adalah jangan tipis-tipis.
Jangan tipis-tipis. Tebel, kasih tebel. Ngerti? Ya. Itu termasuk murah ya Pak? Ini murah saya bikin, tapi saya pakai trik bagaimana caranya tidak gampang rusak. Jadi ini mengorbankan tebel, ya biar awet, sedikit lebih awet. Terus kedua, ini nggak usah saya bahas trik di dalam blog apa saja triknya, yaitu salah satunya masalah ini kerataan ini ya nggak usah. Piston pemilihannya ini hubungannya dengan ini. Jangan kubah ya Pak. Dengan kubahnya rata ya. Oke, ini saya sudah buka klepnya pada saat overlap, kira-kiranya begitu. Di pinggir bloknya tidak ada yang ngambang, semuanya nempel. Ya. Kelihatan Pak, iya betul. Nempel. Sekarang saya buka klepnya, ini lagi tekan nih, ini tekan, seolah-olah lagi overlap. Ngerti? Lihat mentok apa enggak? Tuh, dia mampu klepnya membuka segitu tanpa mentok piston, karena coakan-coakan ini disetting. Tuh, siap. Ini kan lagi nggak tekan. Klepnya lagi pada nutup, ya jelas nggak mentok. Begitu overlap, kedua klep membuka seluruhnya, kalian juga harus pastikan bahwa ini tidak mentok. Ya, ini tidak mentok. Tuh, berarti overlapnya mampu segitu. Iya. Sekarang kita lihat kelurusan piston. Apakah pistonnya lurus? Ini lurus terhadap ini, atau ini maksudnya kurang mana apa kurang mana loh? Ya lur, ya. Nggak tahu. Betul. Maksudnya gini, ini kan pada saat ini lagi bebas, ini kan bisa miring ke sana, bisa miring ke sana. Iya. Tuh, ini sama-sama masih nempel rata, bisa ke sana, bisa ke sana. Pada saat ininya ditekan, tuh, apa ini masih lurus? Ya, kalian harus cek itu. Cara ngeceknya lebih akurat nanti kalau udah dipasang di blok. Kasih lilin, dipasang, kelihatan mentok apa enggak. Jadi nggak sembarangan nyuak begini. Kalian sering ya? Kamu sering nyuakin begini tuh Bang Bubut ya? Sering Pak. Mas, cuakin Mas. Ya. Enggak bahit ora kowe biasanya? Enggak betul Mas. Gue ngerti ya? Iya. Coba. Aneh enggak kowe? Padahal ini ada sudutnya, Bro. Yang aneh lagi yang itu Pak, yang karisma itu kan ada geser ya. Itu saya cuma bawa itunya doang Pak, seharnya doang. Bawa seret doang bisa ngerti ya? Bisa ngerti. Mau hebat banget Bang Bubut. Iya. Hebat banget apa kowe masih orang ngerti dadi